warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballighur risalah wa addal amanah wa nasahal ummah hatta takhrujal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Akhwati rahimani wa rahimakumullah, para santri dan para ustadzat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Untuk kesempatan kali ini, marilah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, kita masih bisa berkesempatan bertatap muka walaupun dengan secara video, ya, dan juga kita bisa berkumpul kembali dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berjauhan dahulu dan sekarang bisa berkumpul di tempat berkah, insya Allah. Dengan harapan kita selalu mengharap pada Allah Azza wa Jalla bahwa pertemuan ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla dengan niat ikhlas kita lillahi ta'ala. Akhwati at-talabah, insyaallah dalam pertemuan ini saya diminta oleh panitia untuk memberikan beberapa tausiah, yang mana tausiah itu sejatinya adalah nasihat itu bagi pembicaranya sendiri, itu bagi saya sendiri untuk pribadi, dan umumnya buat antum semua yang sedang mendengarkan tausiah ini. Semoga harapannya besar, harapan saya untuk dari saya pribadi dan juga untuk semuanya yang mendengarkan tausiah ini bisa bermanfaat dan juga bisa, yang paling utama adalah diamalkan. Ya, karena ilmu tanpa amal bagikan pohon tak berbuah. Adapun untuk pertemuan bab yang akan disampaikan oleh saya ini terkait tentang, karena bebas temanya, ya, insya Allah kita akan masuk tentang masalah fitrah. Ya, apa isi itu fitrah? Nah, nanti insya Allah akan dijelaskan. Nah, baik, sebelumnya nilai kehidupan terletak di tujuan-tujuannya. Bahwa nilai kehidupan kita ini terletak di tujuan-tujuannya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna lamma turja'un. Itu artinya, maka apakah kalian kira bahwa sungguh kami menciptakan kalian secara main-main, dan bahwa kalian tidak dikembalikan kepada kami? Jadi ayat ini menegaskan, ya, nanti ada kaitannya dengan surat Adz-Dzariyat, bahwasannya Allah menciptakan kita ini mesti akan ada dimintai pertanggungjawabannya. Ya, sebagaimana surat Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwasannya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali, ya, untuk beribadah kepadaku. Nah, jadi dengan akal dan fitrah yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, seseorang akan pasti paham, ya, tentang ayat tersebut. Ya, kenapa harus dibahas tentang fitrah? Ya, insya Allah sebagian para asatid dan ustadzat, bahkan syekhah, sudah banyak menasihati antunna semuanya, ya, bahwasannya tentang baik dari secara nasihat dari tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang manhaj, tentang akidah, tauhid, tentang fikih dan yang lainnya. Nah, kita bahas untuk pertemuan kali ini tentang masalah fitrah. Ya. Mungkin kalian bertanya, apa sih fitrah itu sendiri? Apa itu fitrah? Ya. Fitrah itu seorang qala al-Jauhari, ya, berkata Jauhari, ya, bahwasannya al-fitrah, yaitu dengan kasroh fa, ya, fitrah, fa-nya dikasrohkan, itu artinya adalah ciptaan, yakni khalqah, ya, artinya ciptaan. Dia telah menciptakan, waqad fatarahu yaftaruhu, ya, yafturuhu, ya, dia telah menciptakan. Ai khalaqahu, ai menciptakannya. Jadi fatarahu bermakna khalaqahu, menciptakannya. Ya, kita bahas tentang masalah fitrah ini, kalian harus tahu. Apalagi ini khususnya
khususnya untuk para ustadzah musyrifah ini harus paham, ya, harus dipegang nih, ya, harus paham. Jadi al-fitrah itu bisa dikatakan tercipta atau penciptaan, bisa dikatakan juga dengan kalimat yakni tasyaqqaqa, ya, tasyaqqaqa terbelah, ya. Sebagaimana Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, dulu aku tak mengerti kalimat fatirus samawat, ya, jadi kalimat tasyaqqaqa atau terbelah itu artinya Ibnu Abbas mengatakan, ya, kuntu la adri ma fatiris samawat. Dulu aku tak tahu arti dari fatiris samawat. Hatta atani. Ya. Kemudian datanglah kepadaku A'rabiyan. Dua orang Badui. Jadi dua orang Arab Badui yang datang kepada Ibnu Abbas. Yahtasiman fil bi'r. Jadi dua orang Arab ini memperebutkan tentang sumur. Ya, tentang haknya sumur. Milik siapa sumur itu. Ya, kedua ini berebut. Milik si A, milik si B, Badui itu. Kemudian salah satunya, nah, ya, waqala ahaduhuma, berkata salah satunya, ya, ana fatartuha, yang artinya aku memulainya, aku yang dulu memulainya, aku yang dulu menggalinya. Nah, jadi ana ibtida tuha. Jadi akulah yang memulainya. Jadi kalimat fitrah ini secara bahasa ada 3 makna. Ya, ada 3 makna. Yang pertama tadi apa? Halaqah, menciptakan. Yang kedua tasyaqqaqa, terbelah. Yang ketiga ibtida, memulai. Ya, itu jadi makna fitrah. Jadi fitrah itu secara bahasa ada 3, terbelah, permulaan, dan ciptaan. Nah, nanti insya Allah kita akan paham arah kemana fitrah ini, ya. Fitrah ini arah ke arah mana, kemana. Kemudian ditegaskan lagi, waqal Mujahid, ya, berkata Mujahid rahimahullah, jadi seorang imam, ya, ini Mujahid. Fitrah itu artinya adalah fitratullah, ya. Qala Mujahid fitratullah bimakna ad-dinul Islam. Jadi adapun makna pengertian fitrah, ya, kata Mujahid itu adalah agama Islam. Mara Umar bin Mu'ad ibn Jabal faqala. Kemudian Umar radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu melewati Mu'ad bin Jabal dan bertanya, ma qawamu hadhil ummah, wahai Mu'ad, apakah pilar penegak umat ini? Apa pilarnya penegak umat ini? Apa jawabannya Mu'ad? Qala Mu'ad thalatha. Ya, thalatha. 3 pilarnya. Wahia al-munajjatil ikhlas. Ya, yang pertama adalah, ketiganya adalah penyelamat. Ya, ketiganya itu penyelamat. Afan? Wahunna munjiatul ikhlas. Wahwa fitrah. Yang pertama adalah, ketiganya adalah penyelamat. Yang pertama al-ikhlas, dia adalah fitrah. Jadi ikhlas termasuk dari bagian fitrah. Ya, kenapa? Ya, fitratullah. Ya, bahwasanya fitrah Allah yang Allah ciptakan, allati fataran nas 'alaiha. Karena ikhlas itu, ya, ikhlas itu diciptakan oleh Allah, ya, untuk manusia. Kemudian yang kedua wassalah. Yang kedua adalah salat. Kenapa salat masuk dalam pilarnya penegak umat ini? Ya. Amma salat wahya millati wa ta'ah. Ya. Salat dialah agama dan ketaatan. Ya. Salat adalah bagian dari agama dan ketaatan. Karena apa? Karena salat diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla langsung kepada Rasulullah SAW ketika Isra wal Mi'raj. Ya. Jadi ketika salatnya tidak ada salat, maka pilar agama Islam ini runtuh. Ya. Kemudian wahya al-ismah, ya, wahya al-ismah, dialah perlindungan. Ya, jadi yang pertama ikhlas, ya, kemudian juga salat, ya, kemudian apa? Ta'ah, ya, dan ketaatan.
ialah perlindungan. Maka Umar berkata, engkau benar. Jadi kalimat fitrah itu tadi tidak punya 3 makna. Adapun para sahabat dan para tabi'in yang mengatakan menjelaskan tentang makna fitrah. Fitrah adalah Islam. Ya, fitrah adalah Islam, katakan Imam Al-Mujahid. Kemudian apa sih dari pengertian tersebut tadi yang tadi disebutkan bahwa secara bahasa, kemudian pengertian para sahabat dan tabi'in yang pengertian tentang masalah fitrah. Jadi bisa disimpulkan fitrah secara bahasa adalah keadaan yang asli pada diri manusia. Keadaan yang asli pada diri manusia sesuai keaslian ciptaannya. Ya, sesuai keaslian ciptaannya. Ya. Berupa segala sesuatu yang nampak pada tubuh ataupun tersembunyi di dalam jiwa. Nah, ini fitrah secara bahasa. Dia punya tabiat, ya, kesadaran ataupun sesuatu hal yang ada nampak dalam diri tubuh manusia. Ya. Jadi akhlak suluknya itu secara bahasa itu termasuk dalam fitrah. Ya. Atau yang nampak atau tersembunyi, ada sebagian orang dia itu ramah, kemudian murah senyum, kemudian juga supel. Nah, ada sebagian orang benar-benar karakter dan wataknya itu keras. Ya. Dia nggak punya senyum sama sekali, ya, melengos. Ya, ketemu ya diam aja, gitu kan. Wala salam, wala kalam, wala to'am. Nah, gitu. Seperti itu. Ya. Itu adalah fitrah. Jadi yang ada pada diri manusia secara tersembunyi akhlak, ya, yang Allah yang berikan oleh Allah Azza wa Jalla berupa akhlak dan suluk itu secara zahir ataupun secara batin. Ada yang orang dia hanya empatinya tinggi, itu nggak bisa terlihat, tapi dia punya empati. Ya. Temannya sakit dia buru-buru, ya, membantu. Apa yang bisa bantu? Sakit apa? Ya. Kamu sakit apa? Ayo anak ajak ke dokter. Ayo anak ajak. Nah, itu salah satu adalah akhlak atau fitrah pada diri manusia. Adapun secara istilah adalah kemampuan yang Allah tanamkan pada jiwa manusia semenjak lahir di bumi. Jadi kita ini lahir, ya, dari rahim seorang ibu, ya, lahir ke dunia, itu Allah Azza wa Jalla sudah memberikan keahlian, ya, sudah berikan kemampuan pada diri kita. Jadi tidak ada yang namanya seseorang itu terlahir atau ketika kalian udah besar nih, kok saya bodoh banget gak bisa hafalannya. Gak ada. Ya. Gak ada nama istilah kita ini bodoh, kita ini bebal, kita ini istilahnya jahil. Gak ada. Ya. Kita terlahir dalam fitrah dan Allah Azza wa Jalla menerangkan kita dilahirkan dengan diberikan kemampuan yang Masya Allah. Ya. Jadi kita dilahirkan sebagai juara. Sehingga dia mampu membedakan antara baik dan buruk. Ya. Ketika mereka sudah fasenya dari lahir, dibimbing oleh orang tuanya, tergantung orang tuanya. Ya. Kemudian nanti bisa memilih ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah, ya. Ini manfaat, ini bahaya. Ya. Dan juga apa gunanya? Untuk menyelamatkan diri sendiri dan mempertahankan kesuciannya. Ini secara istilah. Jadi kemampuan yang Allah berikan, tanamkan pada jiwa manusia semenjak lahir di bumi, sehingga ia dapat membedakan mana baik buruk, mana benar salah, mana manfaat dan bahaya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri sendiri dan mempertahankan kesuciannya. Nah, itu pengertian secara istilah. Ya. Karena apa? Kita bahas fitrah ini bagi teman-teman para musyrifah, jadi membimbing adik-adiknya, membimbing adik kelasnya ataupun yang lainnya yang dari kelas 5, kelas 6, kelas 5, kelas 5, kelas 4 dan seterusnya ke bawahnya itu, membimbing adik-adiknya itu dengan secara kesadaran fitrah. Ya, secara fitrah. Kita lanjut. Apa sih fitrah? Fungsi fitrah pada manusia. Nah, sekarang fungsinya tadi sudah bahas tentang masalah artinya secara istilah pengertian, ya, secara fungsinya. Apa fungsi fitrah terhadap manusia? Yang pertama, fitrah menyiapkan imunisasi jiwa. Ya, ini fitrah ya sebagai imunisasi jiwa. Kok bisa? Ya, bisa. Karena manusia terlahir itu suci. Ya.
Kadang dengan jarak dan waktunya bisa dia berubah gitu. Entah perantara orang tuanya, entah perantara latar belakang orang tua, keluarga, teman, ataupun lingkungan. Nah, jika kembali ke fitrah, maka dia akan sebagai imunisasi jiwa. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, fitrah mampu membentuk perilaku pada seseorang manusia berinteraksi dengan lingkungan. Nah ini, yang kedua fungsinya fitrah adalah membentuk perilaku ya, pada saat seseorang manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Kita berkaca pada diri kita sendiri. Nah, atau kita contohkan miniatur agama, miniatur negara kecil, itu di pesantren. Nah di Bina Madani, di pesantren mana itu miniatur tuh ya. Antara satu kelas lain dengan teman kelas dengan kelas lainnya, ataupun teman kamar dengan kamar lainnya, ataupun daerah dengan daerah yang lainnya, yang di mana dalam satu pesantren itu bermacam-macam suku, bermacam-macam daerah, bermacam-macam adat istiadat itu ada ya, di dalam kawasan satu pesantren. Terkadang itu perilakunya bermacam-macam pula. Ya. Tadi yang sudah Ana sebutkan, bisa jadi orangnya cuek bebek, ya. Terserah, ya, nggak mau ngurus, nggak mau tahu. Ya. Ada yang benar-benar empati, sopan. Nah, itu fitrahnya sudah jalan. Dia sadar kita ini makhluk sosial, butuh orang lain. Maka harus saling menyapa, bersosialisasi dengan baik, ya, bersosial dengan tata krama dan adab dan sopan santun. Nah ini, ya, jadi di antara fungsi fitrah adalah mampu membentuk perilaku pada seseorang. Kemudian perilaku fitrah berupa sikap yang baik, benar, bermanfaat sesuai syariat Allah. Nah ini, jadi perilaku ini dijabarkan lagi. Kapan seseorang itu fitrahnya baik? Ketika dia berperilaku baik, benar, sesuai dengan syariat. Ada dianggapi baik, ternyata di luar syariat. Nah, seperti itu. Kemudian fitrah juga berfungsi adalah perilaku naluri. Ya. Perilaku fitrah ada perilaku naluri. Apa perilaku fitrah naluri itu? Naluri itu berupa sikap dalam pertahankan eksistensi manusia. Ya, dia bisa bertahan hidup ya, dengan perilaku naluri tersebut. Ya, dia tergerus oleh zaman. Nah, kemudian misalkan udah tahu ketika liburan di pondok masih demen ataupun masih kangen dengan acara drakor misalkan ya, ini dia tergerus ikut zaman. Lah kok santri seperti itu gitu kan. Nah, ini berarti fitrahnya ada yang salah. Masih berhubungan dengan film-film yang enggak bermanfaat atau hal-hal lain yang tidak bermanfaat. Nah, bahkan atau ketika liburan di rumah dia tidak sampai murojaah sama sekali. Jadi hanya murojaah itu ketika ada di pesantren. Nah ini fitrahnya ini keluar jalur, ya, fitrahnya keluar jalur. Ya. Ini masya Allah tugasnya ustadzahnya di Bina Madani itu, masya Allah kalian kalau kalian tahu itu berjuang bagaimana mengangkat santriwatinya, ya, ini dianggap anak-anaknya gitu kan, itu harusnya kalian bersyukur.